Shopee. Oke, masih dengan gua Kenny di The Firanda Channel. Gua lanjutin di part 2 ini ngebahas ikan payara. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, biar nyambung nih, nanti gua cantumin linknya di deskripsi ya. Oh iya, kayaknya gua belum jelasin nih tentang gigi payara ya, gigi. Jadi rata-rata setiap bulan payara itu selalu ganti gigi taringnya. Jadi akan copot salah satunya, dan kalau kondisi ikan sedang prima dalam 1 kali 24 jam udah tumbuh lagi gigi baru tuh. Biasanya posisinya miring dulu, habis itu nih ikan akan coba mangap-mangap ngelurusin sampai lurus. Jadi kalian nggak perlu takut kalau gigi payara copot, itu memang udah kondisi normal. Nih, gue udah sampai lumayan banyak koleksi gigi payara nih. Ini yang gue temuin di dasar-dasar akuarium kalau gue lagi bersih-bersih. Ada juga yang hilang, entah kesedot pompa atau kemana lah itu. Nah, jadi misalnya kalian mau beli payara nih, lalu ada penjual yang mau jual murah karena dibilang cacat, giginya hilang satu. Udah, ambil aja bro, beli. Tungguin sabar aja, nanti juga tumbuh lagi tuh gigi. Oke, kita lanjut ke pemberian pakan ya. Untuk kalian yang payaranya masih cuman bisa makan pakan hidup, atau emang kalian pengen kasih pakan hidup, 3 alternatif pakan yang gampang didapat di mana-mana itu simple kok. Ikan lele sama ikan mas. Tinggal kalian sesuaiin aja tuh size pakannya sama size payara kalian. Kalau untuk payara yang masih kecil yang di bawah 13 cm, alternatif pakannya itu ikan cere. Tapi untuk pemberian pakan hidup, kalian harus pastiin pakan hidup ini sudah dikarantina sebelumnya ya, supaya terhindar dari penyakit-penyakit berbahaya yang udah gue jelasin di video part 1. Nah, untuk pakan hidup nih, payara sama sekali nggak mau makan ikan yang udah sekarat atau udah celeng. Yang ada cuma diendus doang tuh pakan. Jadi waktu kalian mau kasih makan nih, usahakan kalian sortir ikan-ikan yang masih seger dan agresif. Jangan yang udah berenang lemes atau udah kebalik-balik. Respon makan payara akan lebih bagus kalau ngelihat segerombolan pakan yang masih kocar-kacir berenang ke sana kemari. Segerombolan ya. Jadi kalian jangan cuma cemplungin 1 ekor ikan mas terus ditungguin kapan nih payara makan. Karena ikan ini tipenya menunggu dan cuma makan di tempat yang sama. Ya, ngejar dikit, terkam ke atas, balik lagi deh ke tempat yang sama untuk ngunyah dan nelen tuh makanan. Apalagi kalian punya tank mate yang agresif, misal peacock bass, arwana, goliath, pastinya payara akan kalah makan. Misal nih kayak di tank gue, di dalam tank ini ada 2 Indo-Pacific tarpon yang makannya gila banget. Bahkan gue cemplungin 10-15 ekor ikan mas gede aja bisa cuma habis sama 2 tarpon ini doang. Jadi dengan formasi 2 tarpon dan 3 payara matus di dalam tank ini, rata-rata tiap hari gue butuh cemplungin 30-35 ekor ikan mas yang agak gede deh. Lalu buat kalian kalau mau ngasih pakan beku nih, payara ini cukup sulit, bahkan nyaris hampir nggak bisa makan pakan beku. Tapi gue pernah ngelatih payara gue untuk bisa makan ikan potong dan berhasil. Tapi setelah melewati puasa 1 bulan plus 3 minggu, dan itu kondisinya nggak makan sama sekali. Gile. Nah, mengenai ini gue akan share trik-triknya di video gue yang lain ya. Oke, apa lagi ya? Kita lanjut ke pemilihan tank mate yang tepat dan cocok untuk payara nih. Kalau size tank mate, udah pastilah ya, jangan terlalu jomplang. Kalau kalian nggak mau lihat tank mate-nya dimakan payara atau sebaliknya mungkin. Di sini gue share aja nih, yang pernah gue lewatin ya. Jadi bukan katanya nih. Untuk jenis ikan yang suka usil ngerebut makanan dari mulut ikan lain, jenis ikan ini nggak cocok banget disatuin sama payara. Misal, dulu gua satuin sama kaviat. Karena payara ini tipe makannya itu ngunyah-ngunyah, bukan sekali masuk mulut dan telan kayak ikan-ikan lain. Jadi ikan-ikan yang usil kayak kaviat ini akan langsung ngerebut dari mulut payara, malah jadinya kejar-kejaran dan berujung dibuang atau dilepeh deh tuh sama payara. Jadi malah nggak bisa makan. Habis itu kaviat gua keluarin dari tank. Pusing. Gua ganti deh sama YFF alias Yellow Fei-Fang biar kayak orang-orang gitu. Malah payara gampang banget diusilin sama nih ikan. Malah dikenyot-kenyot mulu dan dikejar-kejar tuh sama Fei-Fang. Malah berujung stres. Jadi gue bisa bilang nih, kalau tank kalian populasinya nggak terlalu penuh atau bahkan mungkin 1 ekor payara doang, ada baiknya tipe ikan yang suka kenyot-kenyot gini nggak usah deh disatuin sama payara. Misal Yellow Fei-Fang atau Red Fei-Fang atau Chinese Haifin, CHF. Ya yang gitu-gitu deh, karena payara ini pendiam. Jadi ikan-ikan tank mate model begini seneng banget kenyotin lendir di badan payara, sementara payaranya risih. Jadi gue keluarin, gue take out aja deh tuh Yellow Fei-Fang, musingin. Nah,
Pada akhirnya, gue nemuin tank mate yang sangat tepat nih buat Payara. Indo-Pacific Tarpon. Tadinya gue pengen Atlantic Tarpon, tapi susah banget carinya bro. Ikan tarpon ini agresif banget, tapi sama sekali nggak berbahaya dan nggak mengganggu. Jadi karakter agresif tarpon ini juga sangat memancing Payara yang pendiam jadi lebih agresif. Apalagi kalau makan, jadi ikut-ikutan deh tuh Payara rakus. Alasan lain gue suka ikan tarpon sebagai tank mate Payara, satu, gue nggak suka ikan cantik yang warna-warni atau bercorak-corak. Ya, ini mah selera lo. Alasan kedua, gue pengen artis di tank ini tetap 3 Payara Armatus ini. Jadi gue nggak pengen ada ikan lain yang lebih menonjol di tank ini. Yang ketiga, untuk mencegah 3 Payara gue ini berantem. Karena tarpon yang suka berenang ke sana kemari bisa mengecohkan konsentrasi Payara untuk saling serang sesama Payara. Karena entah kenapa nih, Payara ini lebih suka berantem sesama Payara dibanding ke ikan jenis lain. Dan Payara kalau bercanda, mainannya langsung gigit mata bro. Jadi ya ngeri-ngeri sedap juga lah. Oke, segitu aja dulu kupas tuntas gue tentang ikan Payara. Mungkin kalau kalian ada yang lebih jago nih tentang ikan ini, bisa tulis di kolom komentar. Karena gue hanya share berdasarkan pengalaman gue sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe the Firanda channel. Your hobby is your pride.